Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina Maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwatal iman yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan zakat fitrah. Karena ada beberapa pertanyaan yang masuk baik dari jamaah maupun dari sebagian ikhwah. Pertama tentang hukum zakat fitrah. Hukum zakat fitrah sudah mafhum, insyaallah ma'ruf ya. Hukumnya wajib. Wajib atas siapa? Atas setiap muslim, muslimah, baik laki-laki maupun perempuan ya, muslim baik laki maupun perempuan, kecil maupun besar, budak hamba saya maupun yang merdeka. Yang memiliki kelebihan makanan pokok pada hari raya Idul Fitri plus malamnya. Termasuk juga orang fakir miskin yang pada saat itu dia menerima banyak zakat fitrah sehingga berlebih. Sehingga makanan pokoknya berlebih, maka wajib juga bagi dia untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah ini. Zakat fitrah ini juga disebut dengan zakat badan. Disebut zakat badan karena Nabi kita alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya tuhratan lis-shaimi minal lagwi warafat. Sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari dosa-dosa yang ia lakukan, baik dari perbuatan yang sia-sia, lagun, ya minal lagwi, warafat, dan perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan yang tidak baik, yang berbau porno dan sebagainya. Nah, zakat fitrah disyariatkan atau diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua Hijriah. Pada tahun kedua Hijriah, 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri pada tahun tersebut. Nah, kemudian kapan nih waktu yang tepat untuk mengeluarkan zakat fitrah? Baik, ulama fuqaha kita membagi 5 waktu. Ada waktu wujub, waktu wajib. Ada waktu fadilah, waktu yang afdol, yang utama. Ada waktu jawaz, waktu yang dibolehkan. Ada waktu karohah, waktu yang dimakruhkan. Ya kurang bagus gitu. Walaupun sah tapi kurang bagus. Ada waktu hormah, waktu yang dilarang, diharamkan. Waktu wujub adalah biidraki juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Dengan mendapatkan sebagian akhir dari bulan Ramadan dan bagian awal dari bulan Syawal. Seumpama begini, seseorang hidup di bulan Ramadan sampai masuk malam tanggal 1 Syawal, ya. Jadi malam hari Idul Fitri. Seumpama la samahullah, ya. Misalnya orang hidup di Ramadan sampai badal maghrib wafat, maka orang ini wajib dia mengeluarkan zakat fitrah, terkena kewajiban. Adapun orang yang lahir, misalnya seorang ibu yang sedang hamil tua, kemudian masuk bulan Ramadan, selepas ba'dal maghrib, malam hari raya Idul Fitri, dia melahirkan, maka janin yang terlahir tadi tidak dikenakan kewajiban zakat fitrah. Artinya belum wajib dia untuk mengeluarkan zakat fitrah. Karena tidak mendapatkan bagian akhir daripada Ramadan. Ya, bagian dari Ramadan, hanya bagian Syawal saja. Nah, kemudian yang kedua, ada waktu fadilah, waktu yang utama, waktu yang afdal, yaitu ba'dal fajri, setelah terbit fajar, ya, atau yang lebih afdalnya setelah sholat subuh menjelang qabla al-Id, qabla sholatil Id, sebelum sholat Id, antara sholat subuh dengan sholat Idul Fitri. Tapi ini riskan ya waktunya. Khawatir pada saat itu kita tidak menjumpai mereka yang berhak menerima zakat fitrah. Ya dipertimbangkanlah. Jika memang ada di sekitar kita dan memungkinkan leluas waktunya untuk menyampaikan itu, ya itu lebih bagus. Namun jika di satu tempat misalnya kita sulit mencari mustahik, kecuali harus sebelum itu, ya dilakukan sebelum itu mungkin lebih baik ya, karena untuk mengantisipasi. Kemudian yang ketiga adalah waktu jawaz, waktu dibolehkannya mengeluarkan zakat fitrah. Dalam mazhab Imam Syafi'i, ya ini mazhab mayoritas di Asia Tenggara, itu boleh dari awal Ramadan. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi, itu bahkan dari sebelum Ramadan sudah dibolehkan.
Ya disebutnya ini keleluasaan kata dalam hal ini. Kemudian mazhab Maliki boleh 3 hari, 2 atau 3 hari sebelum Ramadan. Nah, kita karena mayoritas kita mazhab Syafi'i, nah, dari awal Ramadan lah sudah dibolehkan. Kemudian waktu karohah, waktu yang dimakruhkan, yaitu jika diakhirkan sampai setelah selesai sholat Id hingga terbenam matahari hari raya Id. Ini makruh. Ya, sahnya sah tapi makruh. Nah, kecuali ya dalam rangka menunggu karib kerabat kita yang kebetulan dia memang berhak menerima zakat fitrah atau miskin, entah itu fakir atau miskin, atau menunggu seorang fakir yang soleh gitu, yang agamis. Nah, dia tibanya ternyata harus tanggal 1 Syawal atau selepas terbenam matahari begitu. Nah, itu tidak ada masalah. Jika ada udzur syar'i seperti itu, gugur hilang kemakruhannya. Nah, yang terakhir waktu hurmah. Waktu haram, ya. Waktu larangan ini jangan sampai terjadi, diusahakan. Yaitu mengakhirkan zakat fitrah hingga lebih dari tanggal 1 Syawal. Ya, melewati hari raya Idul Fitri. Misalnya tanggal keduanya baru dikeluarkan. Nah, itu tidak boleh. Itu pun lagi-lagi ketika tidak ada udzur syar'i. Jika ada udzur syar'i, maka tidak mengapa, dan itu qadha jatuhnya. Misalnya karena harta yang ia miliki ada di luar tempat tinggal dia sehingga harus menunggu, dan ternyata ada keterlambatan, ya, tibanya harta tersebut ke tangan dia hingga 1 atau 2 hari misalnya. Entah ada gangguan dalam transfer atau jika beras begitu ada keterlambatan. Nah, itu tidak mengapa. Baik. Ini waktu-waktu yang oleh fuqaha kita dibagi sedemikian rupa, ya. Ada waktu wajib, waktu fadilah, waktu utama, ada waktu jawaz, waktu boleh, ada waktu makruh, ada waktu yang diharamkan. Kemudian permasalahan berikutnya adalah, bolehkah mengeluarkan zakat fitrah dengan uang bil qimah? Baik, 3 madhab, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, sebetulnya tidak membolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, dengan qimah. Hanya madhab Imam Abu Hanifah saja yang membolehkan. Lalu kemudian ulama-ulama dari kalangan Syafi'iyah membolehkan taklid ke madhab Abi Hanifah dalam hal ini. Jadi membolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan qimah, dengan uang, dengan bertaklid kepada madhab Abi Hanifah. Nah, baik, bagaimana cara mengeluarkannya? Ini penting untuk diketahui juga. Ketika seseorang yang bermadhab Syafi'i seperti mayoritas di Indonesia atau Asia Tenggara ingin bertaklid, maka supaya diperhatikan, ya, caranya ini jangan sampai keliru. Harus mengikuti ukuran atau takaran yang berlaku dari madhab Abi Hanifah. Takaran berasnya itu, ukuran berasnya itu. Karena setiap madhab berbeda ukuran soknya ini, ya, ketika dikonversi ke qimah, ya, atau ke kiloan begitu, ya. Baik. Pertama, misalnya madhab Maliki, 1 sok dalam madhab Maliki itu jika dikonversi ke gram kurang lebih 2.700 gram. Jadi 2 kilo 7 on begitu. Sementara madhab Hambali itu 2.200, 2 kilo 2 on. Sementara madhab Syafi'i, sebagaimana kita ketahui, 1 sok itu kan 4 mud, ya. 1 mudnya dalam madhab Syafi'i sama dengan 693 gram. Kalau 1 mudnya 693 gram dikali 4 berarti kurang lebih 2.751 gram. Atau 2 kilo 7 on setengah. Gitu. Maka dibulatkan jadi 2,8 lah, 2 kilo 8 on. Atau lebih bagus lagi, di 3 kilokan. Jadi 3 kilo dibulatkannya. Ini dalam madhab Syafi'i. Nah, sementara madhab Hanafi ini lebih tinggi.
dalam madhab Abi Hanifah, satu sok ini sama dengan 3,8, 3.800 gram. Nah, gampangnya 3 kilo 8 on. Ya, maka dibulatkan menjadi 4 kilo lah begitu. Untuk keberhati-hatian. Nah, ketika kita ingin bertaklid kepada madhab Abi Hanifah yang membolehkan dengan uang, dengan qimah, maka harus seukuran takaran madhab Abi Hanifah, yaitu kurang lebih 4 kilo. Nah, 1 kilonya berapa nih harganya? Misal 1 kilo 10.000, berarti 4 kilo 40.000. Seperti itu, wallahu alam. Nah, supaya tidak terjebak ke dalam talfiq. Ya, ini ya harus dibedakan antara talfiq dengan taklid. Kalau kita taklid, ya seperti itu, mengikuti aturan dalam mazhab Abi Hanifah dalam hal takarannya. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan orang yang lupa membayar zakat fitrah? Dia baru sadar setelah sholat Id, maka segerakan, karena masih tersisa waktu yang dibolehkan mengeluarkan zakat fitrah, yaitu pada hari Idul Fitri hingga terbenam matahari. Walaupun dia statusnya makruh, tapi masih sah. Boleh segera. Nah, jika ia baru sadar setelah hari kedua dari hari Idul Fitri, tanggal 2 Syawal, maka dia harus segera membayar dan jatuhnya qadha. Jadi mengqadha. Jadi lupa tidak berdosa, karena itu termasuk uzur syar'i. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana memberikan zakat fitrah kepada saudara kandung sendiri? Tidak ada masalah. Jika saudara kandungnya, baik adik, kakak, abang, dia memang termasuk orang yang berhak menerima zakat, misalnya fakir atau miskin. Yang tidak boleh itu kepada orang yang nafkahnya berada pada tanggungan siapa? Si pemberi zakat. Yang nafkahnya ditanggung oleh si pemberi zakat, itu tidak boleh. Seperti misalnya anaknya, atau ayah, istri, cucu. Selain itu, misalnya kakaknya, pamannya, omnya, ya tantenya, itu tidak masalah. Ya, dan boleh. Lalu kemudian, bagaimana dengan janin yang masih dalam kandungan ibunya? Tentu belum. Dia belum terkena wajib zakat fitrah. Ya, karena dia tidak memenuhi syarat. Karena syaratnya seperti yang sudah dikupas tadi, mereka yang mendapatkan sebagian dari akhir bulan Ramadan dan juga bagian dari awal Syawal, begitu. Lalu kemudian bagaimana dengan yatim piatu? Yatim piatu tidak termasuk 8 asnaf yang termaktub dalam surat At-Taubah ayat 60. Karena mereka yang berhak menerima zakat fitrah itu 8 golongan atau 8 asnaf. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat Taubah ayat 60. Di antaranya fakir, miskin, amil zakat. Amil zakat ini yang ditentukan ataupun yang diangkat oleh pemerintah, ya, bukan yang diangkat ataupun dibentuk oleh DKM ataupun ormas, ya, tapi oleh pemerintah. Ya. Kemudian mu'allaf. Nah, mu'allaf, kita tahu orang baru masuk Islam yang imannya masih lemah, ya, itu berhak. Kemudian gharim, orang yang memiliki hutang, hutangnya lebih besar daripada penghasilannya, dan juga ada syarat-syaratnya, hutangnya bukan digunakan dalam maksiat kepada Allah, ya, bukan karena maksiat kepada Allah. Kemudian wafiriqab, untuk memerdekakan budak hamba saya. Ini budak hamba saya yang mukatab statusnya, ya. Sementara budak hamba saya selain mukatab tidak boleh. Kemudian fi sabilillah, dan yang terakhir ibnu sabil. Jadi 8. Nah, sekarang siapa saja yang tidak boleh menerima zakat? Nah, ini juga penting. Pertama, orang kafir atau murtad. Kedua, tadi budak yang bukan budak mukatab. Budak mukatab itu yang dijanjikan oleh sayyidnya, jika dia mampu membayar sekian, maka dia akan dimerdekakan. Maka
perlu dibantu walaupun dengan zakat. Ya, boleh menerima zakat mukatab. Jadi budak selain mukatab tidak termasuk yang dibolehkan. Kemudian orang kaya itu tidak boleh. Kemudian orang yang berada pada tanggungan si pemberi zakat, ya, dalam hal nafkahnya. Orang yang nafkahnya berada dalam tanggungan si pemberi zakat, itu tidak boleh. Nah, ini kemudian yang terakhir dari golongan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Nah, ini tidak boleh. Dan yang terakhir, ikhwah fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya menyampaikan beberapa hadis yang di dalamnya terkandung hikmah di balik zakat fitrah ini. Kemudian juga hadis-hadis ini menjadi landasan utama bagi para ulama-ulama fuqaha kita, sehingga menjadi konsensus ijma bahwa hukum zakat fitrah ini wajib. Hadis yang pertama, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hadis diterima dari Sayyid Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya. Qala, beliau berkata, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala al-abdi wal hurri wa ala al-dhakari wal untha wa ala al-saghiri wal kabiri minal muslimin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bahwa Rasulullah SAW telah memfardukan zakat fitrah ini, ya, 1 sa' dari kurma, atau 1 sa' dari syair, dari gandum. Nah, kurma dan gandum ini makanan pokok di Arab, ya. Nah, di Indonesia beras. Ini min babil qiyas. Ya. Kemudian atas budak hamba sahaya yang statusnya budak hamba sahaya mukatab, maupun atas orang merdeka, juga atas laki-laki maupun atas perempuan, muslim laki-laki maupun muslimah perempuan, atas anak-anak muslim muslimah yang masih kanak-kanak sekalipun masih bayi, dan juga muslim muslimah yang sudah dewasa dari kalangan kaum muslim ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lalu hadis yang berikutnya, hadis yang diterima dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi wal rafati. Bahwasanya Rasulullah SAW memfardukan zakat fitrah ini sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari dosa-dosanya. Dosa apa itu? Dari perbuatan yang sia-sia, ya, lagun, yang tidak berguna, dan juga dari perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan-perkataan yang berbau porno dan sebagainya. Kemudian wa tu'matan lil masakin, sebagai bentuk, ya, makanan. Ini kepedulian sosial nih, makanan untuk orang-orang miskin. Ya, dalam riwayat yang lain, lil fuqara wal masakin, untuk orang fakir miskin. Faman addaha qabla salati, barang siapa yang menunaikan zakat fitrahnya sebelum salat Idul Fitri, fahiya zakatun maqbulatun, maka dia termasuk zakat fitrah yang diterima oleh Allah. Faman addaha ba'da shalah, dan barang siapa yang menunaikan zakat fitrahnya setelah salat Idul Fitri, fahiya shadaqatun minas sadaqat, maka dia termasuk sedekah dari sedekah-sedekah yang biasa, seperti sedekah pada umumnya. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Baik. Nah, ini dari kedua hadis ini insyaallah bisa dipahami bahwa zakat fitrah itu salah satu hikmah dan fungsinya untuk membersihkan, ya, ataupun menyempurnakan kekurangan kita, kemudian membersihkan dari kotoran-kotoran dosa, baik dari perbuatan yang tidak berguna maupun dari perkataan-perkataan yang tidak layak, yang tidak baik. Kemudian hadis yang ketiga, hadis yang diterima dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, saumu syahri ramadhana mu'allakun baina samai wa ard, bahwa
pahala saum di bulan Ramadan itu akan terpending, ya, menggantung antara langit dan bumi. Wala yurfa'u, dan tidak akan diangkat pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala illa bi zakatil fitri, kecuali setelah ditunaikan zakat fitrahnya terlebih dahulu. Ini membabil kinayah, katanya. Sindiran. Maksudnya tidak sempurna tuh pahalanya. Ya, sehingga harus dikeluarkan zakat fitrahnya terlebih dahulu. Baik ikhwatan iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu al-hadi ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.